saya Heri Hermawan. Presentasi ini membahas identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Fokusnya adalah melihat bagaimana ruang kota berubah, bagaimana fungsi lahan berkembang, dan mengapa hal itu penting bagi perencanaan yang lebih tepat. Kota selalu tumbuh, tetapi pertumbuhan itu tidak selalu sejalan dengan rencana tata ruang. Ketika kebutuhan masyarakat meningkat, fungsi lahan bisa berubah lebih cepat dari pengendalian pemerintah. Karena itu, topik ini penting untuk memahami dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Menurut konsep dasar perkembangan kota, ada dua hal besar yang perlu dibedakan, yaitu pertumbuhan dan transformasi. Pertumbuhan menunjukkan ekspansi, sedangkan transformasi menunjukkan perubahan fungsi secara terus-menerus. Tujuannya adalah efisiensi pemanfaatan ruang yang lebih baik. Tahapan transformasi ruang tidak terjadi sekaligus. Prosesnya melalui 4 tahap, yaitu penetrasi, invasi, dominasi, dan suksesi. Artinya, fungsi baru masuk lebih dulu, lalu makin kuat, kemudian mendominasi, sampai akhirnya menggantikan fungsi lama. Masalah utama. Masalah yang sering muncul adalah ketidaksesuaian antara pembangunan masyarakat dan rencana tata ruang kota. Jika fungsi ruang berubah tanpa kendali, dampaknya bisa terasa pada struktur kota, kehidupan sosial, dan ekonomi masyarakat setempat. Guna lahan dan kegiatan. Guna lahan adalah fungsi dominan suatu kawasan, misalnya perumahan, komersial, atau industri. Sementara itu, kegiatan adalah aktivitas nyata yang terjadi di atas persil. Keduanya saling berkaitan, tetapi tetap harus dibedakan saat dianalisis. Klasifikasi guna lahan. Pada umumnya, guna lahan di kota dapat dikelompokkan menjadi hunian, komersial, industri, ruang terbuka hijau, kawasan lindung, campuran, dan kategori lainnya. Tidak semua wilayah memiliki fungsi yang sama, sehingga identifikasi harus dilakukan secara cermat. Karakteristik kegiatan. Selain fungsi lahan, kita juga perlu melihat karakteristik kegiatan di dalamnya. Yang diamati antara lain jenis aktivitas, jumlahnya, intensitas pemanfaatan ruang, dan perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Inilah yang menunjukkan dinamika nyata di lapangan. Tujuan survei. Tujuan survei ini adalah mengkaji kesesuaian antara guna lahan dan kegiatan melalui pemahaman sistem serta karakteristik keduanya. Dengan begitu, kita bisa melihat apakah suatu kawasan benar-benar menjalankan fungsi yang sesuai dengan aktivitas yang berkembang. Sasaran kegiatan. Ada 3 sasaran utama, yaitu mengidentifikasi karakteristik guna lahan di Kota Bandung, mengidentifikasi variasi kegiatan dalam suatu guna lahan, dan mengidentifikasi karakteristik kegiatan yang berkembang di dalam guna lahan tersebut. Ketiganya saling melengkapi. Keluaran yang diharapkan. Keluaran yang diharapkan adalah satu laporan hasil survei yang siap dipakai untuk kepentingan perencanaan berikutnya. Jadi, hasilnya bukan hanya deskriptif, tetapi juga bisa menjadi bahan awal untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Lingkup kegiatan survei dilakukan di Kota Bandung yang dibagi menjadi 6 wilayah pengembangan. Ini penting agar kajian tidak hanya melihat satu bagian kota, tetapi juga membaca variasi ruang secara lebih menyeluruh. Kegiatan ini direncanakan berlangsung selama 1 semester. Pendekatan pelaksanaan. Agar survei berjalan efektif, perlu alur kerja yang jelas, mulai dari perumusan masalah, kebutuhan data, survei lapangan, pengolahan data, sampai interpretasi. Dengan pendekatan seperti ini, hasil yang diperoleh akan lebih sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Perumusan data. Langkah awal sebelum survei adalah menentukan fokus masalah, merumuskan kebutuhan data, serta menetapkan populasi dan sampel. Pada tahap ini, kita juga perlu memikirkan data primer, data sekunder, dan dokumen pendukung agar survei tidak berjalan seadanya. Populasi dan instrumen. Populasi adalah seluruh area atau kegiatan yang dikaji, sedangkan sampel adalah bagian yang mewakili kondisi lapangan. Instrumen yang digunakan bisa berupa lembar observasi, peta, dan catatan lapangan. Semuanya harus disiapkan sejak awal. Etika survei. Selain teknis, etika survei juga sangat penting. Tim perlu meminta izin, menjelaskan tujuan survei dengan singkat, menghormati privasi responden, dan mencatat data secara jujur. Dengan begitu, pelaksanaan survei menjadi sopan, aman, dan akuntabel. Pengolahan dan visualisasi. Setelah data terkumpul, data perlu dikelompokkan, ditampilkan, dan dibandingkan. Visualisasi membantu kita melihat pola dengan lebih cepat, misalnya dominasi fungsi hunian, komersial, atau campuran. Karena itu, penyajian data harus sederhana tetapi jelas. Interpretasi sederhana.
Dari data yang sudah diolah, kita dapat mengajukan pertanyaan sederhana. Misalnya, apakah fungsi lahan sesuai dengan aktivitasnya, di mana fungsi campuran muncul, dan titik perubahan mana yang paling terlihat. Dari sini, temuan awal mulai terbentuk. Inti paparan. Inti dari paparan ini adalah memahami hubungan antara fungsi lahan dan aktivitas di Kota Bandung. Jika hubungan itu dibaca dengan baik, maka hasil survei akan berguna untuk menyusun langkah perencanaan yang lebih tepat, efisien, dan sesuai kondisi lapangan. Penutup. Sebagai penutup, survei ini penting karena membantu kita melihat dinamika kota secara nyata. Bukan hanya apa fungsi lahannya, tetapi juga bagaimana kegiatan berkembang di dalamnya. Terima kasih.